Halo teman-teman, kenalin nama aku Beatrix. Pada video kali ini kita akan mencoba untuk mengaplikasikan ayat jurnal penyesuaian untuk akun pendapatan diterima di Muka. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan tombol loncengnya supaya kalian bisa terus update video yang terbaru. Pendapatan diterima di Muka adalah pendapatan yang diterima dalam bentuk kas, namun dicatat sebagai kewajiban karena belum benar-benar dihasilkan. Transaksi ini pada awalnya memang dicatat sebagai kewajiban, namun akan berubah menjadi pendapatan di kemudian hari selama periode akuntansi. Pada video pengantar tentang jurnal penyesuaian, kita sudah mendapatkan contoh dari transaksi pendapatan diterima di Muka berupa biaya kuliah. Contoh lain selain biaya kuliah adalah ketika kita melakukan pembelian tiket transportasi, baik itu transportasi darat, laut, maupun udara. Kita ambil contoh tiket pesawat. Kalau kita ingin naik pesawat, maka sekarang kita bisa membelinya terlebih dahulu melalui berbagai platform secara online untuk tanggal tertentu. Pada saat kita sudah melakukan pembayaran atas booking yang kita lakukan untuk perjalanan kita, penerimaan dari penjualan tiket ini akan dicatat sebagai pendapatan diterima di Muka oleh pihak penyedia transportasi, yang artinya adalah penyedia transportasi ini mempunyai utang kepada customer atau kepada kita yang sudah melakukan pembayaran ini atas penggunaan jasa transportasi ini. Hal ini dikarenakan mereka sudah menerima uang yang merupakan pendapatan padahal mereka belum memberikan pelayanan kepada kita. Nah, nantinya ketika penumpang atau customer tersebut sudah diantar ke tempat tujuan, maka pihak penyedia layanan transportasi tersebut bisa mengakuinya sebagai pendapatan bagi mereka. Agar lebih jelas, mari kita membahas contoh soal untuk kasus pendapatan diterima di Muka. Kali ini kita akan mencontohkannya dengan transaksi sewa. Jadi misalnya pada tanggal 1 Maret 2019 diterima uang sewa apartemen untuk 2 tahun sejumlah 60 juta rupiah. Maka jurnal yang kita buat pada tanggal 1 Maret 2019 adalah sebagai berikut. Sebelumnya, pencatatan diterima di Muka dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu sebagai kewajiban dan sebagai pendapatan. Di sini mari kita bandingkan bagaimana pencatatan apabila dilakukan sebagai kewajiban dan bagaimana bila diakui sebagai pendapatan. Untuk membedakannya, pencatatan sebagai kewajiban akan ditulis dengan warna hijau dan yang sebagai pendapatan akan ditulis dengan warna biru. Dan perlu kita ingat di sini bahwa kita akan memposisikan diri sebagai pemilik apartemen yang menerima uang sebagai pendapatan bagi kita. Oke, mari kita mulai. Bila kita mencatatnya sebagai kewajiban, maka kita akan menjurnalnya dengan kas pada sewa diterima di Muka sebesar 60 juta. Sedangkan, apabila kita mencatatnya sebagai pendapatan, maka jurnal yang kita buat adalah kas pada pendapatan sewa sebesar 60 juta. Sampai di sini jelas ya? Oke, sekarang kita lanjut lagi untuk jurnal penyesuaiannya. Misalnya, pada akhir periode akuntansi diterapkan tanggal 31 Desember 2019. Maka jurnal penyesuaian yang kita buat pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut. Nah, untuk mempermudah mengerjakannya, kita buat dulu histori dari transaksi ini. Kita buat garis seperti ini dan kita letakkan tanggal-tanggal pentingnya. Tanggal penting pertama adalah tanggal 1 Maret 2019, yang merupakan tanggal awal berlakunya sewa. Lalu tanggal yang kedua adalah tanggal pembuatan penyesuaian, yaitu 31 Desember 2019. Lalu tanggal 28 Februari 2021, di mana tanggal berakhirnya sewa apartemen kita. Dan di sini aku selipkan juga tanggal 1 Maret 2020 sebagai penanda sewa 1 tahun. Oke, sekarang kita kembali lagi. Setelah kita membuat histori seperti ini, untuk pencatatan jurnal penyesuaian sebagai kewajiban, maka di sini kita perlu mengakui berapa bagian yang sudah benar-benar menjadi pendapatan bagi kita. Jadi nilainya ada pada bagian yang berwarna hijau ini. Nah, untuk menghitungnya, maka bisa kita hitung dengan cara 10 per 24 dikalikan 60 juta. Dan hasilnya adalah 25 juta. Di sini aku perlu jelaskan bahwa pembilang 10 ini merupakan periode yang telah kita lalui dari bulan Maret sampai dengan Desember 2019. Berarti ada 10 bulan. Lalu untuk menyebut 24 ini berasal dari jumlah periode dari keseluruhan kontrak sewa kita. Nah, di sini ada 2 tahun, yang berarti ada 24 bulan. Oke, jadi jurnal penyesuaian apabila dicatat sebagai kewajiban adalah sewa diterima di Muka pada pendapatan sewa sebesar 25 juta.
Nah, sekarang bagaimana bila kita mencatat jurnal penyesuaian sebagai pendapatan? Maka di sini kita perlu mengakui berapa bagian yang masih menjadi kewajiban yang harus kita penuhi kepada customer atau pelanggan kita. Jadi nilainya di sini ada pada bagian yang berwarna biru. Di sini 14/24 dikalikan 60 juta. Hasilnya adalah 35 juta. Pembilang 14 ini berasal dari jumlah bulan dari Januari 2020 sampai dengan Februari 2021. Dan di sini untuk penyebutnya 24 karena 2 tahun. Nah, sehingga data penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2019 apabila kita catat sebagai pendapatan, maka jurnalnya adalah pendapatan sewa pada sewa diterima di muka sebesar 35 juta. Bila kita sederhanakan, maka hasil pada neraca saldo setelah penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2019, baik pencatatan dengan kewajiban maupun pendapatan, akan terlihat bahwa harta berupa kas bersaldo 60 juta di sisi debit, yang berarti ada pemasukan kas sebesar 60 juta yang berasal dari pendapatan sewa pada periode ini. Selanjutnya, ada pendapatan berupa pendapatan sewa bersaldo 25 juta di sisi kredit, yang artinya kita mendapatkan pendapatan dari sewa sebesar 25 juta. Dan terakhir ada hutang berupa sewa diterima di muka yang bersaldo 35 juta di sisi kredit, yang berarti bahwa kita masih memiliki kewajiban untuk menyediakan sewa di masa depan sebesar 35 juta. Sampai di sini kita sudah membuktikan bahwa walaupun menggunakan pendekatan pencatatan yang berbeda, namun intinya dan hasil akhirnya akan tetap sama. Pada akhirnya, jurnal penyesuaian harus dapat membuktikan bahwa neraca saldo menunjukkan kondisi yang sebenarnya dari perusahaan. Oke, sekian video kali ini. Pada video berikutnya kita akan membahas bagaimana pengaplikasian untuk akun akrual. Sekian video kali ini, jangan lupa like kalau misalnya kalian suka dengan video ini. Dan terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.